Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Sabtu, Pekan Advent kedua, 11 Desember 2021. Bacaan dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Irene Herlina Nona Diogo dari Kaimana, Papua Barat. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita telah mendengar dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan 13, yaitu tentang Elia sudah datang tetapi orang tidak mengenal dia. Elia adalah seorang tokoh sentral dalam bacaan pertama hari ini dan juga dalam bacaan Injil. Dalam bacaan dari kitab Yesus bin Sirak menggambarkan tentang Elia sebagai seorang pria yang lebih besar dari kehidupan. Kita perlu tahu bahwa Nabi Elia diutus ke tengah bangsa Israel untuk mengajak dan mengajarkan mereka hidup dalam kasih dan taat pada Tuhan. Allah melihat bahwa banyak dari kaum Israel yang meninggalkan firman Allah. Hanya sedikit dari antara mereka yang berbuat baik dan hidup dalam kasih. Elia tampil sebagai nabi yang memberi pencerahan dan mengkritisi hidup bangsa pilihan Allah. Lalu tampillah Elia bagaikan api yang perkataannya laksana obor membakar, yaitu bisa kita lihat dari kitab Yesus bin Sirak bab 48 ayat 1. Elia memberikan pencerahan atas kekelaman cara hidup bangsa Israel. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Elia ini sendiri melakukan banyak mujizat pada zamannya. Meskipun pernyataannya keras, namun dia memiliki hati yang tulus untuk mengembalikan bangsa Israel pada cara hidup yang benar. Elia dipuja dan dikagumi bangsa Israel.
Perlu kita ketahui bersama juga bahwa Yohanes Pembaptis menyamai Elia dalam hal tapah dan kekerasan hidupnya, dalam doa dan kenabiannya, untuk memberikan arah baru menuju kedatangan Mesias. Kedua tokoh ini tidak dipertentangkan, tapi harus dilihat sebagai kesinambungan. Namun menurut kata Yohanes sendiri, ia atau Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Maka sesungguhnya, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mendalami dari kisah tentang Nabi Elia maupun tentang Yohanes Pembaptis. Pada hari ini, dalam bacaan ini juga ahli Taurat banyak melakukan apa yang biasanya mereka lakukan. Mereka mengajar di bait suci. Pada hari itu, mereka berkhotbah tentang Elia sang nabi, dan mereka meramalkan bahwa suatu hari Elia akan kembali ke bumi. Murid-murid Yesus tidak mengerti nubuatan ini. Mereka hanya bertanya kepadanya, apakah Elia akan kembali ke bumi di masa depan? Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka bahwa ya, Elia akan kembali. Namun Yesus melanjutkan dengan mengatakan bahwa Elia sudah datang ke bumi, namun tidak ada yang mengenalinya. Elia ditolak oleh orang-orang. Berbicara tentang Elia, Yesus meramalkan kematiannya sendiri. Dia sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk apa yang akan datang. Yesus memberitahu mereka, Anak Manusia akan menderita. Namun para murid menganggap bahwa Yesus sedang berbicara tentang Yohanes Pembaptis seperti biasa. Murid-murid Yesus tidak mengerti. Perlu kita dalami bersama bahwa kadang-kadang kita juga tidak mengerti apa yang Yesus katakan kepada kita. Yakni, seringkali mungkin sulit bagi kita untuk mendengar suara Yesus. Kebisukan, kesibukan, dan kebisingan dalam hidup kita dapat membuat kita tuli terhadap apa yang mungkin Yesus katakan kepada kita. Hari ini, semoga kita bisa membuka telinga pikiran dan hati kita. Semoga kita mendengarkan dengan penuh perhatian suara Yesus, bahwa Yesus akan berbicara. Akankah kita mendengarkan? Hari ini semoga kita mendengarkan dengan telinga hati kita. Di mana dalam masa Advent yang kedua ini, tidak ada salahnya kita mempersiapkan hati untuk merayakan pesta kehadiran Mesias yang kudus dari Allah. Marilah kita persiapkan hati agar kita layak dan pantas untuk menyambut Juru Selamat pada perayaan Natal nanti, di mana kehadiran Yesus dengan sendirinya melebihi Elia dan Yohanes. Yesus adalah Mesias, Sang Anak Domba Allah, yang harus menderita di salib demi keselamatan umat manusia.